yang disebut Desa Gunung Keseripah, Kecamatan Gusti Randa umpamanya, itu kan bahasa langitan. Tentunya hanya saya yang tahu apa itu Gunung Keseripah. Gunung itu ya tinggi, ya dataran tinggi yang menggunung lah, taruhlah. Keseripah itu kematian, kan itu orang sedang keseripahan gitu, berarti Desa Gunung Keseripah artinya banyak sekali orang yang meninggal dunia gitu loh. Kecamatan Gusti Randa mungkin akan banyak janda seperti itu loh. Ngitung pawelinging kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga swantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu niki Mbah. Kemarin saya mendengar Mbah itu ngendika bahwa ada orang-orang yang dikenal di langit seperti itu. Yang terkenal di langit lah bahasanya seperti itu kalau bahasa para kiai saya Mbah. Nah, adakah kriteria Mbah orang-orang yang terkenal di langit itu Mbah? Artinya kan saya sering mendengar dari kiai bahwa orang-orang yang terkenal di langit itu tidak dikenal di bumi seperti itu Mbah. Kalau menurut Mbah itu seperti apa itu Mbah? Ngaten ya. Nggih Mbah. Saged kula maksudnya. Nggih Mbah. Hong wilahing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia Mbah. Ini juga bahasa langitan. Mungkin diantaranya adalah bahasa langit tentu berbeda dengan bahasa bumi begitu. Walaupun ada kesemiripan, artinya kesemiripan pamannya kan banyak tuh yang mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran dengan ini itu adalah merupakan wahyu dari Allah gitu, subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau nggak ditambah subhanahu wa ta'ala maka ada yang marah kan. Orang sekarang kan musimnya nggak kena apa-apa ya perengut karena kakek utang sih ya kan seperti itu. Negaranya nggak bisa mengatasi masyarakatnya biar nggak punya utang, malah menawarkan utangan banyak. Betul, begitu kan. Ini kasunyatan artinya sudah di luar kendali langit. Tapi kendali bumi itu adanya kendali pikiran. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ya Mas Budi. Artinya menjelaskan itu ya sepemahaman saya. Kalau pemahaman yang lain mungkin beda lagi. Di dalam sebuah kitab umpamanya Al-Quran, ini ada bahasa langitan yang perlu dihayati ya. Artinya ya hanya orang yang dikenal di langit. Pertanyaannya kan tadi orang dikenal di langit. Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa menerima umpamanya alif lam mim itu loh. Yasin. Yasin kalau diartikan ngawur Yasinuwun gitu kan seperti itu. Lalu alif lam lo. Lah semua itu apa artinya? Ya kan? Lah makanya kalau guru saya jangan berani-berani menjadi mufasirin. Mufasirin itu apa? Menafsir ya. Karena ada hakullah, hak mutlak, haknya Allah yang hanya dipertahukan atau diberitahukan kepada kekasihnya. Nah tentunya orang-orang yang dikenal di langit itu adalah kekasih Allah gitu loh. Kekasih Allah yang bisa bahasa bumi umpamanya yang akhir-akhir ini saja. Bahasa langitan yang saya terima adalah ujung katon. Ya kan? Lah ujung katon ini kan ujung juga dalam bahasa Indonesia itu ada. Ya kan? Katon itu dalam bahasa Jawa. Namun ketika digabungkan ujung katon mungkin baru saya yang menyampaikan itu ujung katon. Betul, Mbah. Ya kan? Betul. Umpamanya amnesti Allah tahap yang kedua. Lah amnesti itu kan dalam undang-undang ada.
Nggih. Presiden memberikan gerasi, amnesti dan rehabilitasi kan seperti itu loh. Tapi ketika digabungkan dengan amnesti Allah berarti kan pengampunan Allah. Nggih. Ya kan? Nggih. Tahap yang kedua. Lah, cara mengampuni Allah karena melihat kekasihnya Kanjeng Nabi Nuh sehingga ditenggelamkanlah itu bumi lah. Mungkinkah bumi ini akan tenggelam? Gitu loh. Akan ditenggelamkan lagi karena akan ada amnesti Allah tahap yang kedua laksana zaman Nabi Nuh itu sebuah bahasa langitan. Umpamanya kelak Indonesia akan perlu pengorbanan yang disebut Desa Gunung Keseripah, Kecamatan Gusti Randa umpamanya itu kan bahasa langitan. Tentunya hanya saya yang tahu apa itu Gunung Keseripah. Gunung itu ya tinggi, ya dataran tinggi yang menggunung lah taruhlah. Keseripah itu kematian kan, itu orang sedang keseripahan gitu. Berarti Desa Gunung Keseripah artinya banyak sekali orang yang meninggal dunia gitu loh. Kecamatan Gusti Randa mungkin akan banyak janda seperti itu loh. Nah ini sebuah bahasa yang tentu bahasa dari langit yang diberikan kepada orang-orang yang kalau boleh saya orang-orang tertentu lah. Kalau saya bilang terkhusus kan nanti berlebihan ya. Orang-orang yang tertentu yang bisa mengenal langitan itu. Lah saya akan menguraikan bahwa orang-orang yang dikenal di langit belum tentu dikenal di bumi itu. Sebagiannya adalah orang yang suluk. Suluk ini adalah bukan di atas supranatural, di atas spiritual, ya kan? Atau kalau saya mengatakan itu cenderung kepada resi atau resik. Lah, resik ini bukan berarti tanpa noda, ya kan? Umpamanya mobil ini ada nodanya, namanya cat. Glowing nggak setelah dibersihkan, dicuci? Glowing, Mbah. Ya kan, glowing kan? Lah itu. Lah ini sepemahaman ini saja pemahaman yang mistik, pemahaman yang kebalik. Lah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dikenal di langit tentunya orang yang terpilih. Namun sanggupkah menjadi orang yang terpilih? Sebab orang terpilih ini sangat berat. Ya kan? Terpilih akan menjadi wakil Allah di muka bumi. Itulah yang disebut takdim apa ya? Atau kita itu taruhlah ya bertakdim, ya berbakti. Orang-orang yang di antara rasul ada rasul, di antara manusia ada yang lebih manusia. Yang dimaksud itu adalah orang pilihan. Nah, orang terpilih ini adalah belum tentu kuat dalam menjalani proses terpilihnya. Sebab umpamanya Danang Sutawijaya atau Mas Karebet atau Jaka Tingkir kan namanya jelek banget tuh. Iya kan? Lah setelah selesai dalam menjadi orang terpilih kan berat nih. Harus naik buaya, menundukkan buaya, harus bertempur dengan kebo, ya kan? Harus tetak mengek, harus menjadi berandal kayak Sunan Kalijaga ini kan orang-orang terpilih. Lah sanggupkah ketika menjalani ini? Lah ketika tidak berarti gagal dalam pilihannya. Mungkin ada istilah ibaratnya batal dalam beramal, mubah dalam ibadah, yang sehingga gagal menjadi pilihan. Lah saya akan menyampaikan bahwa ada nama tertentu yang telah disediakan manakala para pilihan ini ya kaum yang dikenal di langit ini mampu melampaui ujian-ujian secara mudah gitu loh, yaitu adalah asmo jati. Ya sekali lagi ya, ada nama atau gelar secara mudahnya ya yang disediakan di langit setelah manusia pilihan ini bisa melampaui ujian-ujian dalam pilihannya. Ya umpamanya kamu akan menjadi nama Kebo Kenongo ibaratnya. Manakala kamu telah melampaui ini. Nah, kamu akan menjadi Sultan Hadiwijaya Mas Karebet. Nah, ini nama Sultan Hadiwijaya ini setelah disediakan di langit. Nah, setelah melampaui Mas Karebet, Jaka Tingkir dan sebagainya itu kan ada jejak track recordnya lah, rekam jejaknya seperti apa. Umpamanya kamu akan menjadi Panembahan Senopati, hai Danang Sutawijaya, setelah kamu melampaui ini, tapa di Sungai Opak lah, lalu kamu telah
bisa melawan dengan Aryo Penangsang dan lalu nanti lah, ini prosesnya yang sangat berat. Dalam jejak ini tentunya perlu, yang saya katakan kemarin itu adalah perlu pengorbanan. Nah, setelah pengorbanan tentu akan ada yang menjadi korban. Umpamanya pengorbanan Panembahan Senopati, Tapabrata sampai ke Sungai Opak, sampai dengan akan ditelan ombak Samudra Kidul, namun tertolong oleh kegaiban Samudra Kidul atau Kanjeng Ribu Ratu Kidul, dan lalu dia bisa memenangkan pertarungan dengan Aryo Penangsang. Nah, lalu jejak itulah yang akan menentukan turunnya nama dari langit ini, Panembahan Senopati Ingalogo Panetep Panotogomo, dan sebagainya dan sebagainya. Lah, ini perlu dan penting kita pahami. Jadi nama langitan telah disediakan bagi orang-orang yang dikenal di langit. Namun tidak berarti semua orang ini akan sukses menjadi orang pilihan di langit, gitu loh. Nah, kalau ini gagal, taruhlah, kegagalan itu biasanya setengah hati dan mudah terpengaruh. Jadi heneng-hening mahanani dadi, kalau istilah wayang itu, heneng dan hening mahanani dadine orang pilihan yang terpilih di langit ini, karena ketentuan langit ini telah menentukan gelar-gelarnya. Hayam Wuruk menjadi rajasa negara ibaratnya. Lah, ini yang perlu dipahami. Umpamanya saya ini ada, taruhlah, Dewi Tanggal Tangkep, nah ada lagi terus Pangeran Angger-Angger Jagat, nah ada lagi itu Kunto Duto umpamanya. Lah, ini kan nama-nama yang diberikan melalui saya untuknya, gitu loh. Lah, sanggupkah menjalani peran ini? Karena nama ini berarti Kunto Duto untuk apa? Kan dijabarkan sendiri itu. Lalu mohon maaf, Dewi Asih untuk apa? Dewi Awatari untuk apa? Lalu Pangeran Angger-Angger Jagat untuk apa? Lah, ketika tidak pas pada porsinya, ya, nama yang diberikan melalui saya tidak bisa mendisposisikan, tangan tidak bisa menjadi tangan, kira-kira gagal nggak? Nah, ini yang saya katakan bahwasanya tidak semua orang ini akan mulus dalam pilihannya. Ya, karena harus melampaui, umpamanya kayak Presiden Soekarno, namanya kan Soekarno, ya, lalu menjadi Bung Karno, lalu menjadi Sri Paduka, siapa, kan ada yang menyebut demikian. Lah, ini jelas, gitu loh, kamu akan jadi presiden, tapi setelah melampaui ini, dalam melampaui ini rata-rata gagal dalam proses, gitu loh. Jadi saya mengatakan di sini bahwasanya yang disebut nama dikenal di langit itu adalah manusia-manusia yang terpilih, namun kuat apa tidak dalam melakoni pilihannya. Umpamanya saya nih, sampai saya gagal melakoni bedah ing Suroso ini, berarti saya gagal dalam hidup. Nah, ini berarti saya harus melampaui. Lah, apabila tidak, berarti saya gagal dalam hidup, tentunya reinkarnasi kembali. Lah, naudzubillah kalau kata Pak Kiai, tohna segara lo segara gitu kalau kata orang Jawa, gitu. Artinya ya semoga saya kuat melakoni sebisa-bisanya, nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara, jangan sampai menuhoni hajat leluhur Arabia, jangan sampai menuhoni hajat leluhur Cina, apalagi Amerika ibaratnya. Tapi kita harus nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara, sebab sebelum ada Amerika sudah ada Jawa ini. Betul. Ya kan? Betul. Ya, sebelum Cina ini maju, Jawa ini sudah maju, gitu loh. Lah, kenapa sekarang terdiskreditkan? Ya, karena polaritas yang saya maksud adalah perubahan yang karena hasil pikir dan lalu ngelungset ke kawibawane manusia-manusia pilihan. Ya kan? Lah, tentunya kalau istilah itu ada istilah semar gugat. Lah, kita masih menggugat kena apa Jawa yang mengenal, mohon maaf, ada ngoko, kromo andahan, kromo madyo, kromo inggil, dan lalu bahasanya, mohon maaf, mata saja itu kalau dalam Jawa berkata mata itu sekasar banget, ya kan? Ada kalau mata itu kucing, gitu loh. Tapi ada netra, ada lagi suco, ada lagi paningal, kan? Seperti itu. Jadi ada superlatif degree-nya yang tidak bisa dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi intinya saya mengatakan manusia yang dikenal di langit itu adalah manusia terpilih, namun tinggal kuat apa enggak menjadi terpilihnya ini, dan nanti sampai gelar yang diberikan akan disandang olehnya, gitu. Iya, Mbah. Begini, Mbah. Kalau menurut Mbah itu perbedaan dimensi waktu antara
di alam dunia ini dengan di alam langit itu seperti apa, Mbah? Nah, itu saya baru mendapat petunjuk ya. Artinya hitungan Nggih. atas langit gitu loh. Nggih. Itu tentu berbeda dengan hitungan atas bumi gitu loh. Nggih. Contoh, kalau kita yang paling tahu, kalau boleh saya ngomong maksudnya, leluhur kita itu sudah paling tahu. Makanya hitungan Jawa itu sampai lengkap, selengkap-lengkapnya sampai ada pawukon. Oh, Ya nggih. kan? Nggih. Sampai ada hitungan windu, Nggih. hitungan dina, sasi, tahun, windu, abad ini sudah komplit semua. Nggih. Dan ada rangkep. Yang saya maksud rangkep adalah ada cesaing, taltugi, umpamanya kalau hitungan Jawa ini kan dimulai dari, kalau hari dimulai dari hari Jumat. Nggih. Nah, kalau pasaran rangkepnya Kliwon adalah dimulai dari Kliwon. Kan ada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, sampai Kamis ya, 7 hari. Lalu Kliwon, Manis, Pahing, Pon, Wage, kan 5 hari. Nggih. Lah 7 dengan 5 12 kan. Nggih. Ini cangkep. Dino itu pasaran 5 ibaratnya itu perhitungan di bumi itu sudah lengkap kalau Jawa. Lah kalau Jawa yang aslinya kan ada, kalau Jumat itu Sukro kalau nggak keliru ya. Sukro. Lalu Jumat, Sabtu ini kalau nggak salah itu Tumpak gitu loh. Lalu Minggu ini Dite. Kalau Senin ini Soma, kalau Rebo ini Buddha, kalau Kemis ini Reswati kan seperti itu loh. Lah Selasa itu kalau nggak salah Anggoro gitu loh. Lah ini sebenarnya hitungan dari langit yang telah diturunkan ke bumi, dan lalu mohon maaf kita berkiblat kepada, karena kalender itu yang menentukan PBB lah mungkin kalau istilah sekarang atau internasional, sehingga memakai hitungan Masehi lah, sehingga ada Kolodite, ada Wuku Wunglai dan sebagainya, Watu Gunung dan sebagainya, itu sudah tidak diketahui lagi, sehingga hitungan langit dan hitungan bumi tentunya harus sinergi, sekarang itu terpecah. Lah untuk itu saya pernah mendapat petunjuk ya, kalau nggak keliru kita mesti memperbaharui kalender, kalau istilah itu ya, kalender sekarang itu dinamakan kalender Kutho Harjo. Lah Kutho itu berarti tempat atau kota ya, Harjo itu Karaharjan. Nah, seperti pula Sultan Agung Ganyokrokusumo telah menyamakan antara Hijriyah dan tahun Saka atau tahun Jawa ini ya. Ini atas dasar petunjuk. Lah nantinya junjung ya, ketika nanti sudah mijilnya Ratu Adil itu kan adanya junjung dan junjang. Mungkin mohon maaf ya, polisi instansi sudah nggak ada, DPR apa gunanya gitu loh. Karena apa? Di sini kan hanya menghabiskan uang rakyat kalau boleh jujur, ya kan? Rapat sedikit pesangon, pesangon ini harus fair loh ya. Bukan berarti saya tidak taat kepada aturan pemerintah, namun saya tuh meyakini persis bahwasanya sistem yang demikian ini sedang tidak sinergi dengan sistem yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya karena kita masih berkiblat tawon bana ratune. Rayap tahu rayap? Tahu, Mbah. Rayap saja ada ratunya. Lah menungsa kok ora gelem diratoni. Lah ini kan lucu ya kan? Ada bakul dawet jadi bupati ibaratnya. Ada bakul jamu jadi bupati. Lalu ada lagi nanti mungkin karena sponsor yang kuat, bocah dolan jadi gubernur ibaratnya loh. Kan hanya sofos saja ya, sofos ya gimana lah, hanya sofos biar dikatakan baik ibaratnya. Ada tukang mebel jadi presiden ibaratnya. Itu kan menurut kami sudah nggak pakem dengan kehendak Tuhan. Nah artinya begini, saya mengatakan dulu Panembahan Senopati mau jadi raja itu ngulir budi topo broto agar bisa ngukur rasa yang lihat dengan rasanya diri pribadi. Jangankan menjadi raja, jadi kepala desa saja dulu tapa dulu. Ya kan? Lah sekarang itu mau jadi lurah, mau jadi apa? Duit dulu, ya kan? Cari duit untuk bekal menjadi lurah lah. Di mana cara anunya itu kewibawaannya, artinya powernya nggak ada sama sekali, gitu loh. Ya paling power syndrome apa ya? Nah, power ya seperti itu ya, power syndrome apa. Itu paling adanya demikian. Jadi saya mengatakan Mas Budi, intinya kalau menurut saya ini faktor revolusi alam ini harus terjadi untuk bisa memurnikan, atau kalau kata petunjuk yang saya terima adalah amnesti Allah tahap kedua harus terjadi. Nanti barulah terwujudnya tatanan zaman adil karena kesadaran. Timbul tatanan zaman adil karena kesadaran, bukan karena keinginan. Artinya ngerumangsani nek wong uripe kudu guyub rukun.
dampak dari tidak guyub rukun nanti akan begini. Kalau dulu kan jelas karena Wika Sabdo Pendito Ratu masih berjejak kepada monarkiisme lah kalau saya katakan, atau menungsa itu harus ada ratune, karena apa, tawon saja ada ratunya atau lebah, rayap saja ada ratunya. Ini masih berkiblat kepada turasing banyu bening. Siapa yang jadi raja ya harus bertapa dulu gitu loh, ibaratnya seperti itu. Erlangga bertapa, lalu Sanjaya juga bertapa, lalu Wijaya juga bertapa, lalu Panaban Senopati juga bertapa lah, sehingga nanti akan makin berkiblat adanya kepada junjungan dan junjang sebagai bawahan junjungan itu, dan terbentuklah ibaratnya sistem walaupun presiden tapi polanya kayak raja, contohnya Pak Harto. Ya kan, karena kewahyuan. Nah, kembali kepada kewahyuannya itu. Jadi intinya kita mesti mengenali asmo jati pada diri kita sendiri kalau perlu gitu loh. Masing-masing manusia harus mengetahui asmo jati. Nama Budi itu kan nama dari orang tua. Sejatinya Budi siapa? Iya kan? Tapi kalau sudah mengenal dirinya, sejatinya Budi ya manusia. Lah terus manusia itu apa? Manusia itu ya keajaiban dari falak. Keajaiban dari falak itu apa? Ya tanyakan sendirilah, nanti terlalu mudah gitu loh. Tanyakan sendirilah. Ini saya menyampaikan ini bukan berarti saya muluk-muluk ya. Saya mengaku mengenali alam langit, enggak. Cuma sekilas saya menjelaskan, orang yang dikenal di langit itu berarti orang yang terpilih. Tinggal kuat menjalani pilihannya atau tidak lah. Untuk itu mesti menerima asmo jati atau mengenali asmo jati. Artinya mesti ngulir budi manakala kamu akan menjadi orang yang terpilih atau tapa brata untuk bisa memenuhi pilihannya. Mengapa tapa brata? Karena di situ dasarnya adalah mendapatkan keilhaman jati diri. Tidak mungkin kau akan mengenal Tuhanmu manakala engkau tidak mengenal dirimu. Intinya demikian. Iya Mbah, matur nembah nuwun Mbah. Sungguh sebuah kawruh yang luar biasa dari wedarane panjenengan Mbah. Matur nembah nuwun Mbah. Salam mulia. Salam mulia.